Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Renungan malam hari ini berjudul apakah doktrin itu penting? Doktrin itu berbicara mengenai suatu pandangan teologis akan suatu hal. Ya, jadi tentu gereja-gereja yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu pasti memiliki doktrinnya masing-masing. Karena ketika ada suatu perbedaan doktrin antara satu gereja dengan gereja yang lain, ya itu membuat mereka bisa jadi berdiri di organisasi atau sinode yang berbeda. Ya, kita mengenal di Indonesia ada GKI, HKBP, GPIB, GPDI, GBI, dan lain sebagainya. Mereka masing-masing memiliki doktrin. Tentu saja setiap doktrin itu didasarkan pada pemahaman yang sama, minimal adalah pengakuan iman rasuli. Ya, percaya adanya 3 pribadi, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Kemudian percaya akan adanya kebangkitan, akan hidup yang kekal, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak bisa diganggu gugat, tetapi dalam hal-hal yang minor, misalnya tentang Roh Kudus, apakah bahasa roh adalah karunia Roh Kudus dan lain sebagainya, itu mungkin saja ada perbedaan. Nah, kembali lagi, saya pernah datang ke sebuah gereja di mana pendetanya dengan berkata, doktrin itu tidak penting. Padahal kalau kita mau jujur, apa yang ada di dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, itu adalah pengajaran doktrinal. Kalau kita bicara tentang Perjanjian Baru, ada kitab Injil yang menceritakan bagaimana Yesus hidup selama di dunia ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah keempat Injil, menceritakan perbuatan Yesus, perkataan Yesus, ya, hingga penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu adalah inti esensi Injil. Yesus datang ke dunia, dia mengajar, dia melayani, dia menderita, mati, disalibkan, dan bangkit. Itu esensinya, esensi Injil. Tetapi kita lihat bahwa Paulus, ya, dan juga ada Petrus, ada Yohanes, itu juga kemudian menyampaikan pandangan doktrinal mereka. Kitab Roma, Efesus, Korintus, Kolose, 1 dan 2 Petrus, 1 dan 3 Yohanes, itu semua adalah pengajaran doktrinal. Mengapa? Karena terkadang perkataan Tuhan Yesus selama di dunia ini itu tidak dapat dipahami jika konteksnya sudah berbeda. Sebagai contoh, misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Apakah kalimat itu bisa diterjemahkan secara letterlek pada hari ini? Kita jual semua milik kita jual semua barang kita jadi gelandangan, tidak punya uang karena uangnya tadi sudah dibagikan pada orang miskin, lalu ikut Tuhan. Apakah itu realistis di zaman sekarang ini? Pengajaran doktrinal inilah yang mengajarkan bahwa maksud Tuhan Yesus itu adalah kita tidak boleh terikat dengan harta kita. Kalau kita hanya memandang secara sempit, maka semua pendeta yang ada di gereja di dunia ini tidak ada yang mengikuti Yesus, karena dia tidak menjual segala sesuatu. Kan seperti itu. Ada konteks-konteks di jemaat Efesus, di jemaat Roma, di jemaat Korintus yang mungkin berbeda. Dan itulah mengapa Paulus, Yohanes, Petrus kemudian menjelaskan pengajaran Yesus yang sesuai dengan konteks di jemaat tersebut. Itu adalah doktrin. Dan kita juga harus tahu bahwa doktrin itulah yang menjaga iman kita. Kalau anak-anak muda tidak diajarkan tentang doktrin keselamatan, tentang doktrin Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, mereka mudah untuk menjadi bingung ketika di luar sana ada yang bilang Yesus tidak mati. Wah, tuh Allah itu begitu mengasihi Yesus sehingga Yesus tidak dibunuh, tidak harus mati.
tergantikan atau bagaimana. Itu doktrin. Kalau pendeta itu bilang itu nggak penting, bagaimana dia mau membentengi anak-anak muda di gerejanya dengan segala macam informasi di zaman media sosial ini yang betul-betul liar dan tidak terfilter sama sekali. Tapi satu hal saya harus akui bahwa doktrin itu dapat memisahkan gereja-gereja yang berbeda doktrin, berbeda denominasi, bisa jadi mungkin tidak bisa bersatu lagi karena perbedaan doktrin. Tetapi kita harus ingat bahwa walaupun doktrin memisahkan, kasih mempersatukan kita. Kasih Yesus mempersatukan kita, iman kepada Yesus juga mempersatukan kita. Jangan sampai kita terpecah-pecah dan semakin runcing perpecahan itu karena perbedaan doktrin. Tapi biarlah doktrin itu kita pakai supaya kita mengerti kebenaran dengan lebih lengkap dan komprehensif. Anak-anak kita, generasi penerus kita juga mengerti akan iman Kristen secara sistematis, tetapi bukan untuk saling menyerang satu sama lain, tapi untuk saling menguatkan dan saling mempersatukan. Apakah doktrin itu penting? Iya, tetapi jangan terjebak pada pembelaan doktrin secara membabi buta, membela organisasi, membela sinode, membela gereja, membela pendeta, membela tokoh-tokoh gereja di zaman dulu, membela doktrin, tapi lupa bahwa kasih Yesus mempersatukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.